Polemik ibu dan anak, yang menyeret nama penyanyi Denada dan Ressa Rizky Rosano tampaknya belum usai. Meski Denada telah mengakui Ressa sebagai anak kandungnya, namun pertemuan di antara keduanya belum juga terjadi. Ressa mengaku masih memiliki ketakutan besar untuk bertemu langsung dengan ibu kandungnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi baru kira-kira 5 menit ini aku tahu kalau ternyata memang sudah ada pernah WA antara Denada dengan Ressa. Tapi dari WA itu kemudian aku cerna. Sebenarnya begini. Ya nanti ini juga ya mungkin kita menjawab juga permintaan dari Denada untuk lekas ketemu dengan Ressa ya. Sudahlah, oke lah. Nanti kita jembatani kalau soal itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga saja nanti bisa terjadi dan bisa lancar. Tetapi kalau esensinya itu untuk menjawab apa kan saya kan nggak bisa memberikan jawaban sekarang atau diflorkan melalui konferensi pers yang sudah diajukan oleh teman-teman pers ini kan hari ini. Tak jelaskan ya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan isinya tidak semua. Dia ini pernah WA Denada gak pernah dijawab sama Denada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Denada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya di dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Ressa itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia gak diterima, ya. Takut sekarang ini karena memang pertemuan ini karena ada agenda, mungkin karena ada potensial loss yang sekarang ini menjadi aktual loss seperti Denada, terjadi pemboikatan TV atau gimana. Karena kalau memang orientasinya pengakuan itu, untuk apa dia ketemu? Dia ketemu ini cuma kepingin menggapai rasa kasih sayang kok kepada ibunya kok. Bang, ini kan Ressa sama Denada sama-sama di Jakarta, mungkin ada agenda waktu terdekat dan berdua. Jangan tanya ke saya. Kalau Denada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah, tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, datang ke Denada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibuka pintu lagi gitu loh. Gitu loh. Coba nanti jenengan-jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaannya. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Denada itu dibuka pintu cuma 15 cm. Itu pun sama satpamnya yang kita sudah komunikasi dengan Denada, kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya. Disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, coba teman-teman netizen atau semuanya lah yang bisa mendengar nanti gimana perasaan kita. Kan malu kita. Makanya Denada itu kan sebetulnya nggak usah ngechat, datang aja sudah, dia tahu kan gimana dia tinggal kan. Itu loh. Dia salah semua nanti. Karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Denada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini mau merespon tuh takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan Undang? Karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia kan. Itu makanya dia takut nanti salah langkah, salah tanggap juga. Dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu dah, manggil mbak dah. Soalnya di dalam cecetan itu Denada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan. Coba gimana rasanya? Coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan. Karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnuzon sama yang di atas, sang hak. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Denada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya, itu aja. Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut enggak, gitu. Lebih ke takut aja.
Takutnya karena udah dikecewakan ditolak atau bagaimana Reza? Iya, takut itu terulang lagi. Kan gini intinya kan pastinya kan Mbak Dena kan tahu Reza di mananya di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja gitu? Kenapa harus melalui masa? Rasa tadi masih manggil Denada pakai Mbak gitu, mungkin masih ada rasa ketakutan yang besar gitu untuk mengakui dia sebagai ibunya gitu. Iya, Mbak Reza sampai sekarang masih manggil Mbak. Kan Udah diakuin nih sama pengadilan sendiri. Kenapa nggak coba langsung panggil? Iya kembali lagi canggung nggak canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Itu yang kemarin dia bilang di chatnya nggak dibalas itu ngajak ketemu atau gimana? Kalau gue tahu. Yang ngajak ketemu. Ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya. Gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak. Maksudnya Reza kan di Jakarta. Kan pasti tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Reza ada di mana. Kenapa nggak langsung aja? Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Denada ya? Iya. Sangat ingin.